Oke, baik. Kami lanjutkan pemirsa. Bicara soal off-air kita langsung ke negosiasi. Mas Yose melihat seperti apa peluang Indonesia untuk menegosiasi? Bisa atau enggak? Kalau dikata bisa atau enggak, saya pikir bisa. Tentunya masih akan terbuka peluang untuk negosiasi. Karena tujuan dari Trump sendiri atau pemerintah Amerika Serikat saat ini bukan hanya untuk merevitalisasi industri mereka, tetapi mereka juga ingin menciptakan semacam new economic order, global economic order, di mana Amerika Serikat akan terus memimpin. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan negosiasi bilateral tadi. Toh sekarang kita juga sudah lihat bagaimana negara-negara ini berlomba-lomba untuk bernegosiasi secara bilateral. Trump dan lain-lain. Ada kemudian misalnya Vietnam yang kena tarif cukup signifikan 47%. Langsung menelpon. Lalu kemudian Kamboja gitu. Ini ASEAN udah duluan, apakah kemudian kita masih bisa mengharapkan negosiasi bersama dengan negara ASEAN atau siapa cepat dia dapat? Kalau respons dari ASEAN secara bersama-sama mungkin bukan dalam arti kata bernegosiasi bersama-sama, tetapi bagaimana negara-negara ASEAN ini itu juga mencoba melihat ke berbagai kondisi ini secara prinsipal gitu ya. Apakah misalnya karena kemungkinan ini banyak sekali. Contohnya misalkan ketika tarif di Amerika Serikat itu akan menjadi lebih tinggi, ada kemungkinan ini akan dialihkan, perdagangan itu akan dialihkan ke negara-negara yang lain. Ke Eropa misalnya contohnya. Ke Eropa ataupun juga ke negara-negara ASEAN yang lainnya. Akibatnya mungkin ada semacam keinginan untuk meningkatkan tarif atau meningkatkan trade barriers juga ke negara-negara ASEAN yang lain. Jadi responsnya mungkin lebih kepada respons ke dalam ASEAN-nya itu sendiri. Bukan untuk negosiasinya, tetapi untuk menjaga bagaimana kawasan ASEAN ini tetap menjadi open region. Ya, tetap menjadi salah satu yang mendorong integrasi ekonomi juga. Nah, itu yang mungkin bisa oleh ASEAN dilakukan dibandingkan mencoba mencari cara bersama-sama, karena nggak akan mungkin itu terjadi. Semua akan membela kepentingan nasional masing-masing. Betul. Jadi hanya mempertahankan prinsip-prinsip yang ada yang sudah sebagai satu kawasan sebagai kesatuan. satu kawasan yang terintegrasi. Kalau kemudian kita lihat respon market. Ini semua merah, Amerika merah, kemudian kemarin juga Asia merah. Besok kita lihat nih Indonesia akan seperti apa. Semua saat ini mungkin deg-degan. Mas Nelu melihat ini seperti apa ekonomi Indonesia? Kalau kemudian anggaplah suara para pelaku usaha sudah disampaikan, tapi ada suara masyarakat yang juga khawatir mungkin harga barang akan naik. Bagaimana dengan badai PHK? Apakah berlanjut? Bagaimana tanggapan Mas Nelu? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat sebenarnya di pidatonya Trump kemarin tuh banyak menyebut kata security. Keamanan industri di US memang masih sangat-sangat rentan sekali. Makanya kalau kita bilang Trump ini ingin menunjukkan bahwa siapa sih yang sekarang tadi kalau sebutkan sama Bang Yose new order gitu kan. Bisa kita bilang siapa sih yang pemimpin sekarang gitu kan. Nah, Trump ini saya kira kebijakan yang dilakukan sekarang itu hanya ingin menunjukkan bahwa he is the superpower. Ya. Kemudian kalau kita lihat dampaknya apa? Dan itu terbukti nggak kalau dia mau menunjukin kalau dia adalah the superpower, itu terbukti dengan 50 negara yang langsung telepon negosiasi gitu ya? Pasti terbukti. Dan kalau kita lihat Vietnam juga 27% ekspornya ke US, dan banyak juga dari pabrik di Vietnam juga dia berafiliasinya ke US sana. Nah, artinya ketika Vietnam ini terganggu ekspornya ke US, itu pasti akan mengganggu perekonomian negaranya. Dan apa yang dilakukan Vietnam itu adalah semata-mata kepentingan negara mereka gitu kan, bahwa ketika ini dicabut nantinya dia kan Trump ini kan keinginannya kan bahwa investor yang ada di negara tersebut balik lagi ke US gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, Vietnam pasti akan kelabakan. Makanya Vietnam mengambil langkah yang cepat juga gitu kan, dengan menawarkan 0% untuk barang-barang US ke Vietnam. Nah, Indonesia ini juga kalau kita lihat sebenarnya pasti banyak yang sampaikan akan berdampak kepada, pertama pasti trade deficit kita. Trade surplus, kita masih surplus ya. Betul. Kita masih surplus. Trade surplus. Dan itu yang bikin sebel dia gitu kan, karena kita surplus. Dan defisit, itu yang bikin sebel Trump. Trade deficit itu pasti akan berkurang. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan, ketika harga itu naik gitu kan, which
Pak JK kemarin juga sampaikan juga meskipun 10% dan sebagainya itu pasti akan harganya akan naik, itu pasti akan menurunkan permintaan. Nah, ketika permintaan turun, produksi dalam negeri juga bisa terancam. Nah, ini yang kita lihat sebagai dampak turunan dari adanya tarif timbal balik dari US ke Indonesia. Yang tidak kita inginkan dan kita khawatirkan adalah semakin maraknya BT-PHK. Nah, kita sudah hitung sebenarnya ketika tarif ini dilakukan dan sepanjang tahun tidak ada negosiasi, tidak ada istilahnya ya revisi dari kebijakan US, ini akan mengakibatkan di TPT sendiri itu ada 191.000 tenaga kerja yang terancam PHK. Secara total kita hitung ada potensi sebesar 1,2 juta tenaga kerja yang terancam akibat adanya tarif PHK ini karena turunnya permintaan dari US sana. Nah, tapi ini tidak ini ya menghitung ya tadi faktor-faktor lainnya, kita hanya menghitung dari faktor tarif tersebut. Dan ini bisa membahayakan output global itu sebesar 0,07%. Artinya memang ini akan menjadi resesi yang dikatakan sama beberapa lembaga itu bisa mengguncang lebih awal di US sana. Bisakah dicegah kemudian ancaman atau bayang-bayang PHK itu, karena tentu itu akan menjadi tambahan yang beban yang berat untuk pelaku usaha dan juga para pekerja? Ya, tentu dengan cara negosiasi. Dengan cara negosiasi, kemudian juga tadi Bu Sinta juga sudah sampaikan dalam negerinya juga diperbaiki dan sebagainya. Dan juga kita ada waktu untuk memperbaiki itu? Ya. While negosiasinya berjalan, Bu Sinta? We have to. Saya rasa kita jangan tanya punya waktu atau tidak, we have to do it now gitu. Dan ini saya rasa respon dari pemerintah juga sudah cukup positif ya, bahwa sekarang sudah disiapkan kan, kita ada satgas untuk mau menangani untuk revitalisasi padat karya, untuk deregulasi, persisnya regulasi apa nih yang menjadi hambatan, tantangan ya. Ini kan semua ini kan sudah dibuka gitu. Jadi ya we have to do it. Apakah itu cukup waktu atau tidak, pokoknya kita lakuin harus aja mulai. dulu. Tapi ada satu dampak yang mungkin memang kita perlu perhatikan juga, yaitu dampak terhadap makroekonomi dan keuangan. Tadi disebutkan semua pasar merah. Semua pasar merah itu sebenarnya juga mungkin itu merupakan tujuan dari Trump sendiri. Kenapa? Karena tahun ini, tahun depan dan 3 tahun ke depan itu ada 35% utang Amerika yang jatuh tempo. Dan utang Amerika yang jatuh tempo itu hanya bisa di roll over ketika ada orang investor-investor yang membeli treasury bond mereka. Dan kalau pasar merah, treasury bond itu menjadi salah satu tujuan dana gitu, aliran dana. Jadi ini memang secara makroekonomi pun kita harus perhatikan. Oleh karena itu Bank Indonesia harus sangat memperhatikan secara seksama, memperhatikan apa respon yang mereka harus lakukan. Karena ini bukan hanya perdagangan loh. Nanti ketika inflasi misalnya terjadi di Amerika Serikat, The Fed kemudian meningkatkan suku bunganya, dan pasti kita akan terkena juga. Kita akan terbawa, arus investasinya akan terbawa ke sana. Kemudian dan nilai tukar, saya rasa nilai tukar itu kunci, karena semua bahan baku kita kan belinya pakai nilai tukar. Kebetulan saya juga mau nanya soal nilai tukar yang juga jadi berita yang cukup viral, sudah tembus 17.000 lebih. Gitu. Kita akan bahas lalu dampaknya ketika nilai tukar 17.000 Indonesia USD atau US dollar, seperti apa dampaknya, dan masyarakat harus mengantisipasi apa. Langkah-langkahnya akan kami bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.